Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin, dari tahun kemarin, dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan, kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia. Juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW. InsyaAllah termasuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, barakallah. Kajian tauhid kita pada pagi hari ini mengenai tentang Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kita kembali pelajaran semula. Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Siapa yang dimaksud Ahlus-Sunnah wal Jamaah? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan oleh Nabi SAW, innal yahud ihtalafu ida sab'ina firqah wa innan nasara ihtalafu isnai wa sab'ina firqah wa sataftariku hazil ummah ala salasah wa sab'ina firqah isna wa sab'ina finnar wa minha wahidun fil jannah. Wakila man hum ya Rasulullah? Qala ma anali wa ashabil yaum. Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Dan juga orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah. Di waktu itu belum terpecah karena masih ada Rasulullah SAW. Tetap turku hazil ummah, akan terpecah umat ini, kata Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, ala salasatin wa sab'ina firqah, yaitu 73 golongan kelompok. Isna wa sab'ina finnar, 72 masuk neraka. Wa minha wahidun fil jannah, dan satu golongan masuk surga, menjadi ahli surga. Dan bertanya para sahabat, man hum ya Rasulullah? Siapa yang masuk surga? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabil yaum. Yang selamat itu adalah apa yang aku dan sahabatku lakukan pada hari ini. Ma ana alaihi wa ashabi yaum. Apa yang aku lakukan dan sahabatku lakukan pada hari ini. Itu kata Rasul. Itulah yang selamat. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan hadis ini ada istilah-istilah di dalam ilmu tauhid ini oleh para ulama, yaitu Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud dengan menurut ulama, apa yang aku lakukan dan sahabatku lakukan pada hari ini, yang itulah yang akan selamat, yang akan masuk surga. Jadi perkataan seperti inilah, kata Rasulullah,
oleh para ulama katakan bahwa itulah dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik berahmatullah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlu As-Sunnah wal Jamaah. Ahlu artinya berpegang teguh, berpegang kuat-kuat dengan di dalam berittiba, di dalam mengikuti. Jadi berpegang kuat di dalam mengikuti. Mengikuti apa? As-Sunnah. Jadi ahlu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah hiya al-huda allazi kana alaihi Rasulullah sallallahu wa ashabi ilman wa i'tiqad wa qawlan wa amalan zahiran wa batin. Jadi sunnah itu ada merupakan al-huda, hidayah, petunjuk. Petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an maupun sunnah. Baik di dalam berilmu, berkeyakinan, perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Itulah namanya sunnah. As-Sunnah, sunnah itu adalah semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang datang dari Allah, petunjuk. Baik itu berupa Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Baik itu berupa keyakinan, keimanan, tentang keimanan dan keyakinan, tentang perkataan, tentang perbuatan, ya, akhir dan batin. Itu namanya sunnah. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah. Siapa itu jamaah? Hum salafu ummamin minal sahabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa humul ladzi itama'u 'alal haqq as-sahih min kitab was sunnah. Jadi jamaah itu adalah umat Rasulullah yang terdahulu, yaitu sahabat-sahabatnya, tabi'in itu orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi, belajar dengan sahabat Nabi, namanya tabi'in. Wa man tabi'ahum, dan orang yang bertemu dengan orang yang pernah belajar dengan sahabat Nabi, yang berjumpa dengan orang yang pernah para sahabat Nabi, itu namanya tabi'in. Jadi di sini dikatakan ulama itu 3 generasi, tabi'in. Sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, kemudian orang yang bertemu atau belajar dengan orang yang pernah belajar atau bertemu dengan sahabat Nabi. Itu namanya generasi emas, generasi terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umul lazina ijtama'u 'alal haqq, dan mereka-mereka yang berhimpun di dalam kebenaran. Kebenaran itu tunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah berkumpul mengikuti kebenaran dari pemahaman Al-Qur'an dan hadis dari para sahabat, para tabi'in sampai hari kiamat. Itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dia bergabung, jamaah yang bergabung di dalam kebenaran, dalam memahami agama sesuai dengan pemahaman diambil dari pemahaman Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Nabi itu umpamanya pemahaman tentang tafsir. Tafsir itu tafsir yang menjadi pegangan umat Islam, namanya tafsir Imam Ibnu Katsir. Kali nak mau beli tafsir, beli tafsir Imam Ibnu Katsir.
Sebab tafsir itu Al-Quran diterjemahkan dengan Al-Quran, Al-Quran diterjemahkan dengan hadis, kemudian kata sahabat, kemudian baru pendapat ahli tafsir. Standar. Ujung-ujungnya apa? Wallahu a'lam. Pemahaman yang benar. Standar dunia Islam tafsir. Sebab tafsirnya banyak. Semua kelompok punya tafsir. Orang Syiah punya tafsir. Orang Mu'tazilah punya tafsir. Orang Ahmadiyah yang ngaku ada Nabi sallallahu ada tafsir. Kalau kita baca tuh, sesatlah kita. Ya, pemahamannya salah. Di dalam dia memahami hadis, memahami Al-Quran. Al-Quran memang tidak dirubah, tapi pemahamannya dirubah. Wa'alaikumsalam. Jadi itulah al-jamaah itu. Jamaah itu siapa itu? Itu al-jamaah itu dikatakan salafus saleh. Salafus saleh itu orang-orang soleh pada zaman dahulu. Siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Siapa lagi? Orang yang bertemu dengan para sahabat. Generasi kedua. Wat tabi'in, dan orang yang bertemu dengan sahabat. Generasi tiga generasi. Itu namanya salafus saleh. Salaful ummah. Salaf. Sekarang itu kan salaf itu kan diejek-ejekkan. Jadi bahan ejekan. Orang yang tidak mengerti, orang Islam mengejek para salafus saleh, para sahabat Nabi diejek. Coba bayangkan. Tidak membahayakan keimanan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada istilah-istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Istilah-istilah di dalam memahami tauhid dengan nama-nama yang lain. Dengan nama-nama yang lain. Tapi itu adalah masih termasuk daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang tidak termasuk daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti ilmu kalam. Ilmu kalam itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalam itu kajian tentang ketuhanan, tentang tauhid, dipelajari di seluruh Indonesia. Di pondok pesantren, di universitas-universitas. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ilmu kalam itu tidak termasuk daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dia tidak mendahulukan Al-Quran dan hadis. Jadi mereka adalah lebih mendahulukan kalam. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebagai sumber yang diambil Al-Quran, hadis. Kemudian akal yang sehat sebagai pelengkap akal yang sehat. Pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan para salafus saleh. Jadi yang paling banyak sekarang ilmu kalam atau ilmu mantik. Dan saya pernah belajar. Namanya buku Tijan. Jadi dia memahami tentang zat Allah Subhanahu wa taala menurut akal. Dalam buku itu saya masih ingat, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Di mana Allah? Di mana Ustaz Allah? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, di mana? Jawabnya, Allah tidak mengambil tempat. Pucuk tempat, bawah tempat, kanan tempat, kiri tempat. Sebab tempat itu adalah ciptaan Allah, katanya dalam keterangannya. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti Allah membutuhkan sesuatu. Jadi ini pemahaman membuat orang tidak mengaku adanya Tuhan. Di mana Tuhan? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah jelas mengatakan
Ada beberapa hadis. Aina Allah, ketika Rasulullah mengatakan, bertanya dengan seorang seorang hamba. Aina Allah? Allah fis sama. Di mana Allah? Allah di langit, di atas. Allah di atas. Cukup. Di atas, tidak usah tidak usah dikaji-kaji. Pokoknya di atas. Ada. Jangan ditakwil-takwil, tidak boleh. Yang jelas Allah di atas. Allah bersama. Jadi dikatakan bahwa ahli kalam, ilmu kalam itu yang kita kalau ada anak kita kuliah di universitas pemerintah tentang ilmu kalam, kita nak acit. Karena pemahamannya tidak sama dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga ilmu filsafat. Filsafat ini adalah dari pemikiran para filosof yang sebelum Islam, orang Yunani kuno dan sebagainya. Kemudian juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini terbagi dua. Ada ilmu tasawuf yang menyimpang, ada ilmu tasawuf yang sesuai dengan sunnah. Mungkin kita pernah membaca karangan Hamka, namanya tasawuf modern. Ya kan? Itu bagus itu. Tasawuf modern itu. Karangan Hamka. Tebal buku segini. Jadi tasawuf itu tidak semuanya salah. Ada yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain. Seperti kaum Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, kaum Khawarij, dan sebagainya. Ini semuanya mengaku sebagai kelompok-kelompok umat Nabi Muhammad SAW, tetapi pemahaman mereka tidak sama dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang-orang yang seperti itu sekarang kan keluar semua pemahaman itu dengan adanya digital ini. Ini semua. Makanya kalau kita mendengar tentang kajian-kajian itu, melalui YouTube dan sebagainya, nah kita nak ada filter di dalam kita menyaring apakah ini benar. Jadi standarnya kita belajar tauhid. Kalau kita tidak belajar tauhid, tidak ada filter, itulah yang diterima. Sehingga banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian syariat Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya al-i'tiqadiyah, yang kedua namanya amaliyah. Al-i'tiqadiyah itu yang menyangkut tentang keyakinan, tentang keimanan. Ini namanya pokok agama atau usuluddin. Ibarat pohon, dia sebagai batang. Nah, kemudian yang kedua adalah syariat itu yang terdiri dari amaliyah. Amaliyah itu puru, cabang. Jadi pohon ada cabang-cabangnya, ada dahannya, ada rantingnya. Nah, itulah namanya amaliyah. Jadi amaliyah. Di dalam hal amaliyah ini banyak perbedaan. Makanya di dalam imam-imam yang 4 itu mereka berbeda. Banyak perbedaan. Bukan 1, ribuan bedanya. Tapi ada enggak kita pernah melihat buku karangan perbedaan pertengkaran antara ulama-ulama tuh? Antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik dan sebagainya. Ada enggak? Tidak ada. Ada. Orang seperti sekarang. Karena imam yang 4 ini namanya Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam berkeyakinan, di dalam keimanan, dia sepakat di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Sepakat. Karena itulah merupakan dasar agama. Tapi di dalam hal memahamin apa dalam pemahamannya dia ada perbedaan. Dan perbedaan itu masih diterima ketika mempunyai dalil-dalil. Makanya kata Hamka, orang itu semakin tinggi ilmunya, dia semakin sedikit perbedaannya. Yang sedang ribut-ribut itu yang masih dangkal. Seolah-olah yang itulah yang benar. Tidak membaca hal yang lain. Imam Malik itu kalau sholat berapa rakaat? Di dalam buku 4 mazhab 40 rakaat. Tarawih. Imam Malik. Dari mana dia dapat dalil? Pasti ada dalil itu. Dalilnya Rasulullah SAW itu sholat 2 rakaat. Di situ tidak ada batas 2 rakaat. Jadi itu namanya furu. Perbedaan di dalam beramal. Jadi Islam itu agama Islam itu atau syariat Islam itu terdiri daripada 2. Yang penting usul agama itu di dalam berkeyakinan, di dalam beriman itu jangan sampai salah. Karena kapan salah, maka segala amal itu akan menjadi salah. Kalau keyakinannya salah, amalnya dia salah. Dalam bertauhid dia salah, amalnya salah. Akhlaknya salah. Ya. Karena memang dari awal sudah salah. Tapi masih kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang banyak ini, mereka tetap yang mengatakan kamilah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di kelompok ini mengatakan kamilah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi semua mereka menganggap mereka yang paling benar. Bahkan ada ulama, hadis yang saya bacakan tadi ini dibaliknya. Dalam hadis ini dikatakan 73 kelompok antara Rasulullah. Semuanya masuk neraka kecuali 1. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dibalik. 72 masuk surga, yang 1 masuk neraka. Itu dijelaskannya. Bayangkan. Kaget dengarnya. Sampai segitu. Malah bisa membalik. Hadis ini bisa dibalik. Saya mendengar sendiri kajiannya. Dengan keterangan gini. Wa ibu rahmatullah. Maka oleh karena itu, yang paling penting kita ini di dalam mengkaji tentang tauhid ini adalah kita mengikuti salafus saleh. Jadi salafus saleh itu adalah para sahabat, orang-orang yang bertemu dengan para sahabat dan orang-orang mengikuti para sahabat, orang-orang yang mengikuti wa yatabinu bi ihsani ila yaumil, mengikuti dengan benar. Jadi yang termasuk Ahlussunnah Jamaah itu orang yang mengikuti dengan benar. Ada mengikuti tidak benar. Nah, yang mengikuti tidak benar ini yang jadi masalah. Jadi mendakwa sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti tapi kurang benar. Sementara di sini dikatakan jamaah itu mengikuti para kelompok-kelompok jamaah yang namanya sahabat Nabi, yang namanya para tabi'in itu, ya, diikuti baik di dalam berkeyakinan
maupun di dalam beramal, di dalam berakhlak. Jadi semua di dalam kehidupan. Kalau kita lihat kadang-kadang itu, kalau tidak sekelompok dengan dia, salam gitu kadang-kadang tidak dibalasnya. Dekat rumah tidak sepengajian seperti orang lain. Masuk masjid, salaman pun tidak mau. Sementara mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang merusaknya, yang menjadi perusak. Jadi yang merusak itu ya dari kita juga. Cara berakhlak yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Memang tidak ngikuti tidak, tapi harus ada alur. Paling tidaknya kita ada ikutan. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti dengan benar, nah itu baru termasuk. Baru termasuk dengan benar. Sebab ada yang mengikuti tidak benar. Jadi yang diikuti itu di dalam berkeyakinan, di dalam berucap, di dalam berbuat, di dalam beribadah dan sebagainya. Jadi semua yang diikuti. Jadi kita itu untuk belajar juga senantiasa gitu, belajar bagaimana kehidupan Nabi. Bagaimana para sahabat itu. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sebab sunnah ini kan ada sunnah Rasul, ada sunnah Khulafair Rasyidin, yang tidak dikerjakan oleh Rasul, dikerjakan oleh sahabat itu juga boleh kita amalkan. Jangan kita kalau ada yang tidak dikerjakan Rasul, dikerjakan oleh para sahabat, kemudian itu orang yang mengerjakan itu kita kata dia itu bid'ah. Nah jangan. Karena sahabat juga kata Rasulullah SAW, sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi sunatku kata Rasulullah, sunnah sahabat-sahabatku yang mendapatkan petunjuk. Jadi sudah dijamin sahabat itu, terutama sahabat yang 4 itu sudah dijamin perbuatan dia itu sudah dijamin oleh Rasulullah. Kalau sudah dijamin Rasulullah, sudah dijamin Allah. Karena Rasulullah itu tidak bisa berbicara kecuali itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau memang ada dasar yang dilakukan oleh para sahabat, maka lakukan. Tidak apa-apa. Lakukan, tidak apa-apa. Karena itu adalah jangan dibilang beda. Seperti Al-Quran. Al-Quran ada yang bilang beda. Apa? Rasulullah tidak melakukannya. Tidak menulisnya. Yang dari siapa? Ini dari Umar bin Khattab. Teman, Umar bin Khattab. Pembukuan Al-Quran. Karena para sahabat banyak meninggal. Hanya dibukulah Al-Quran itu. Dibuat, dicetak-cetak sampai sekarang. Itu Rasulullah tidak kata melakukannya. Hafal sama-sama. Tapi karena sahabat itu banyak meninggal karena perang, maka takut Umar punya inisiatif. Jadi Umar ini pendapatnya itu ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena dia sudah dijamin dia benar di dalam kebenaran, ya, di dalam kebenaran. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi jangan dikatakan itu adalah merupakan bid'ah, seperti masalah sholat tarawih, ya, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian tauhid kita pada pagi hari ini. Insyaallah itu selanjutnya akan kita bicarakan di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan, hilapan kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi